everyone, how are you today? I hope you always fine wherever you are now. Oke, masih setia di rumah aja ya kan? Pagi ini Miss mau ajak kita semua untuk saat teduh, untuk berdevosi ya. Oke, before we start our morning devotion today, we are going to pray, so let us pray. Dear God, we thank you for this beautiful morning. And now we are going to start our morning devotion. Please bless our devotion, God. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, kita mau mulai untuk devosi kita. Oke, sekarang sebelum kita mau masuk ke perenungan firman Tuhan, Miss mau ajak kita untuk sama-sama kita mau angkat satu pujian, give thanks. Pasti semuanya udah tahu kan, karena kita sering nyanyiin di kelas ya. Kita mau sama-sama angkat pujian, kita mau katakan sama Tuhan betapa bersyukurnya kita buat segala hal yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini. Kita boleh ada, itu semua karena kekuatan dari Tuhan ya. Miss ajak semuanya, kita mau nyanyikan sama-sama, kita mau tundukkan kepala kita mau angkat pujian, give thanks. Semuanya nyanyi ya. Ada yang udah mulai bosan? Iya, pasti beberapa di antara kalian ada yang udah mulai ngerasain bosan, ada yang mulai ngerasain suntuk di rumah terus ya, tapi it's okay. Bertahan dulu karena semuanya ini pasti akan berlalu ya. Tetap semangat di rumah aja, tetap lakukan kegiatan-kegiatan yang berfaedah supaya kalian di rumah gak cepet bosan. Nah, kali ini Miss mau bawakan morning devotion buat kita semua yang Miss harap kita bisa sama-sama belajar dari sini ya. Miss mau bawakan tentang bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Nah, sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan, Miss mau ajak kita semua untuk sama-sama baca ayat Alkitab. Yo, dibuka Alkitabnya. Kalian di rumah pasti bawa Alkitab kan? Siapa yang Alkitabnya ditinggalin di sekolah? Ayo, Miss sudah suruh kalian bawa pulang loh. Oke deh, kita mau sama-sama baca ya. Kita buka dari kitab 1 Tesalonika ayat yang kelima. 1 Tesalonika ayat yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Miss suka lupa ya. It's okay, grade 5 tahu kok Miss suka lupa. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya ke-16 sampai 18. 1 Tesalonika ada di perjanjian lama atau baru? Ayo. Good. Perjanjian baru. Oke. Miss bacakan, kalian juga bacakan ya di rumah ya. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya ke-16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, nah tadi kan Miss sudah sempat singgung ya. Yang pertama Miss mau bilang tentang bersukacita, tetap berdoa, kemudian mengucap syukur. Nah ini secara berurutan ini ada di ayat ke-16, 17, 18 ya. Nah dengan kita di rumah aja, dengan kalian belajar di rumah, melakukan kegiatan di rumah ya, pastinya kalian merasakan yang namanya bosan. Kalian pengen beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya ya. Sama, kita semua merasakan hal yang sama. Bahkan bukan cuma kalian, bukan cuma Miss, tapi mungkin hampir semua orang di dunia ini juga saat ini sedang merasakan hal yang sama ya. Nah, tapi di sini ayat firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk bersukacitalah senantiasa. Ingat, setelah kata bersukacita ada kata lah. Bersukacitalah artinya itu kalimat ajakan ya, sama kayak marilah, ayolah gitu kan, kemarilah gitu kan. Jadi bersukacitalah. Nah, berarti ayat ini mengajak kita semua untuk sama-sama bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selalu. Ya kan? Berarti di dalam setiap hal yang kita hadapi saat ini, dalam kebosanan mungkin, suntuk, yang mulai sering uring-uringan di rumah ya, kita diingatkan lagi nih melalui ayat firman Tuhan ini untuk kita bisa bersama-sama bersukacita. Yuk sama-sama bangun sukacitanya ya. Tuh suara apa? Suara motor kedengeran ya. Oke, lanjut ya. Oke, yang kedua adalah tetaplah berdoa. Nah, gimana kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kalau misalnya hati kita nggak bersukacita? Ya, makanya kuncinya yang pertama bersukacita dulu nih. Ya, dalam segala hal yang kita hadapi saat ini, kita mau melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk bisa bersukacita. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, maka ingat ayat yang biasa Miss bilang, Kolose 3 ayat 23, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti fokusnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, makanya kita harus bisa melatih diri kita untuk bisa bersukacita sekalipun kita sedang bersedih, sekalipun kita sedang bosan di rumah ya, tapi kita harus belajar bersukacita. Karena ketika hati kita dilimpahi dengan rasa sukacita dan ketika kita mau berdoa datang ke Tuhan, maka kita akan berdoanya tuh dengan sungguh-sungguh, dengan membawa ucapan syukur ya, dengan merasa bahwa wow, Tuhan itu memberkati kita setiap harinya. Miss, gimana sih caranya kita bersukacita? Orang lagi bosen kok bersukacita sih? Nah, coba deh kita sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Walaupun kita di rumah aja, bukan berarti berkat Tuhan itu berhenti, bukan berarti berkat Tuhan itu terpospon, enggak, tapi berkat Tuhan itu mengalir setiap harinya. Kita bisa bangun pagi, kita bisa online meeting, kamu bisa nonton video Miss saat ini, kamu bisa jadi lebih dekat mungkin sama orang tua kamu yang biasanya ketemu sehari paling ketemu cuman pagi-pagi kamu mau berangkat sekolah, sama nanti mungkin sore-sore ketemu sebentar doang, tapi sekarang kamu mungkin bisa sepanjang hari melakukan banyak aktivitas bersama keluarga kamu di rumah. Itu adalah satu hal yang perlu disyukuri dan itu patut membawa kita dalam sukacita ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah bersukacita, kita berdoa, kita tetap setia sama Tuhan dalam apapun kondisi kita harus tetap setia berdoa. Ya, gimana caranya kita bisa berkomunikasi sama Tuhan kalau kita nggak berdoa? Sama kayak kita, walaupun home based learning, kalian di rumah, Miss di sekolah, kita nggak bertemu secara langsung, tapi setiap hari kita ada online meeting nih. Ya kan, ini yang membuat relasi kita tetap terjalin sekalipun kita tidak bertemu secara langsung. Begitu juga ketika kita berdoa sama Tuhan, itu adalah usaha kita untuk terus menjalin relasi, komunikasi dengan Tuhan. Ya, selanjutnya setelah bersukacita, berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini ada di ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi Miss, bagi kita semua ya. Mengucap syukur. Kalau kita sudah bersukacita, kita nggak mengeluh, kita nggak bersungut-sungut, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, maka apa sih yang kita doakan? Kita mengucap syukur. Ya, syukur buat apa? Atas sukacita yang boleh kita rasakan, atas segala hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu baik loh.
Ya, jangan kira kita bilang, waduh Tuhan jahat, Tuhan kirimin COVID-19 dan bikin aku nggak bisa sekolah dan bikin mami papi aku kerjanya jadi susah. Ya, mungkin kita melihat dari sisi negatifnya. Tapi coba ketika kita mau belajar untuk sama-sama memandang dari perspektif yang berbeda, dari sisi yang positifnya, ya, maka banyak hal yang sebenarnya mungkin kita jarang dapatkan, kita jarang rasakan di hari-hari biasa. Ya, makanya pesan Miss pagi ini, ayo bangun sukacitanya, setia berdoa, ya, dan jangan lupa untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki buat kamu semua, buat Miss juga, dan buat kita semua, ya. Jadi setia di rumah aja, tetap semangat, tetap bersukacita, rajin berdoa, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, ya. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye bye. God bless you. Hey grade 5, Miss lupa, habis dengerin firman Tuhan kita harus berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan pagi ini. Kami diingatkan untuk bisa senantiasa bersukacita, tetap setia berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kepada kami hati yang terus bersukacita dalam setiap apapun kondisi kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye.